wah dia sukses tapi langsung hidupnya tuh kayak lurus-lurus aja gitu, kayak Pak Hacaribel gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Kecuali dia emang mungkin dari lahir udah turunan tajir gitu kan, tapi hanya karena turunan tajir belum tentu menjamin sukses gitu, karena sukses tiap orang tuh beda-beda. Nah biasanya kalau kita menghadapi sebuah yang namanya kegagalan, ya itu memang memang prosesnya gitu, karena gagal itu ya proses pendewasaan. Oke, kalau misalnya anak muda pengen mulai berbisnis, biasanya tuh karena dua hal gitu ya. Yang pertama terinspirasi, yang kedua kepepet keadaan gitu. Jadi sebenarnya ada dua hal gitu ya. Nah pertanyaannya kita yang mana gitu. Nah kalau misalnya kita emang kondisinya kepepet, biasanya tuh ya mau nggak mau kita harus mulai usaha gitu kan. Misalnya mau kerja nggak ada yang masukin gitu kan, atau ibaratnya mau nyari kerja pekerjaannya sedikit lowongannya, dan ibaratnya kalau kita benar-benar kepepet gitu ya, nggak ada pilihan lain selain berbisnis, ya kita pasti bakal berbisnis. Nah yang kedua, biasanya kalau misalnya anak muda pengen terinspirasi untuk memulai berbisnis, ya dia harus mencari idola gitu. Nah makanya buat anak-anak muda gitu ya, jangan salah tontonan, jangan salah pilih idola gitu. Karena dengan kita memilih tontonan kita yang benar, atau ibaratnya bacaan kita yang benar, kita pun ya tentu akan bergerak sesuai dengan harapan kita, atau apa ya, inspirasi yang kita dapatkan gitu. Biasanya anak muda sih gimana inspirasi, gimana circle gitu kan, atau ibaratnya gimana apa yang dia baca. Nah kalau misalnya kita gini, kalau kita tontonannya gitu ya, tontonannya tuh yang toksik, ya kita pun kelakuannya bakal toksik gitu. Nah kalau misalnya kita tontonannya yang bagus, bacaan yang bagus, ya kita pun kepala kita pun bakal ke arah bisnis gitu kalau menurut saya pribadi. Nah selain dua hal itu pun biasanya ya faktor ketiga gitu, lingkungan. Nah kita pun harus memilih lingkungan yang tepat. Kalau misalnya gini, lingkungan kita gitu ya, mindsetnya tuh mereka pada pengen jadi karyawan, ya pasti kita pun bakal jadi karyawan. Kalau misalnya lingkungan kita lingkungannya begal gitu ya, kita pun bakal jadi begal gitu. Nah makanya kalau kita pengen jadi anak muda, pengen punya inspirasi untuk bisa mulai berbisnis, carilah lingkungan yang emang membahas seputar entrepreneurship. Kalau misalnya sekarang circle-mu nggak membahas seputar itu, ya carilah circle yang membahas itu. Anda bisa ikut komunitas, atau ibaratnya di online Anda bisa ikut forum yang bahas itu. Ya banyak cara sebenarnya buat anak muda menemukan bagaimana caranya untuk terinspirasi berbisnis. Ya pindah gitu, nggak ada jalan ibaratnya selain pindah. Kalau misalnya lingkungannya toksik, ya ganti gitu, karena gini, namanya vibrasi itu menular ya, namanya frekuensi itu menular. Jadi kalau misalnya kita punya sahabat gitu yang ngomonginnya tuh narkoba, kita ngomonginnya tuh kayak ya yang aneh-aneh gitu ya, kita bakal lama-lama ya kepala kita tuh, alam bawah sadar kita tuh ya narkoba gitu. Kalau misalnya kita alam bawah sadarnya tiap hari ngomonginnya uka-uka gitu ya, misalnya pocong, kuntilanak, ya nanti tiap hari pikiran kita pocong, kuntilanak gitu. Nah makanya kalau misalnya kita punya circle yang bagus, yang ibaratnya ngebahas seputar bisnis, ya alam bawah sadar kita juga bakal nanti barangkali jadi bisnis gitu. Nah kalau untuk tips menghadapi orang tua gitu ya, yang saya lakukan dulu, emang nggak didukung, mungkin dihina juga sebagian gitu ya. Maksudnya tuh ngapain sih dagang-dagang gitu, kayak nggak jelas masa depannya mau jadi apa gitu kan. Pasti orang tua melakukan itu sebenarnya karena mereka tuh sayang sebenarnya, cuman mungkin karena dia khawatir dengan kita dan dia belum percaya dengan kapasitas kita untuk memulai bisnis, ya jadi dia seperti itu. Nah tips dari saya, kalau misalnya di awal kita nggak usah cerita dulu aja soal bisnis kalau emang kita dilarang. Saya pun dulu seperti itu, saya nggak cerita, ada masalah pun saya ibaratnya saya pendam sendiri gitu kan. Mau ada kegelisahan apa gitu ya, daripada mungkin diomelin, saya lebih baik dipendam dan dihadapi sendiri gitu. Nah nanti ketika udah ada hasil, barulah kita mulai tunjukin sedikit-sedikit gitu kan. Karena kalau udah ada hasilnya, orang tua pun pasti mensupport. Sama orang tua saya pun di awal melarang gitu, tapi ketika udah ada hasil, ya dia akan mensupport. Makanya ketika kita pertama kali merintis, udah cerita yang baik-baik aja gitu. Misalnya gimana bisnis, bawain martabak, bawain ya gitu aja, jadi kelihatannya kita bagus aja gitu kan. Jadi
mungkin seperti itu sih supaya orang tua nggak khawatir. Oke, ya sebenarnya ikutan komunitas itu pertama ya kita membenarkan frekuensi dan mindset gitu ya, karena semua berawal dari mindset. Tubuh kita bergerak berawal dari pikiran. Nah kalau pikirannya aja udah salah urat gitu ya, kalau pikirannya udah salah urat ya kita pun tubuhnya nggak akan gerak gitu. Tapi kalau misalnya pikirannya kita benar, mindsetnya benar, ya kita pun akan melakukan hal yang benar gitu, karena tubuh kita nggak akan bergerak sendiri gitu, ada penggeraknya. Ya penggeraknya tuh otak kita gitu kan, mindset kita nih. Makanya kalau dari sebuah komunitas bisnis yang kita cari pertama ya tentu frekuensinya, mindsetnya gitu kan. Nah setelah frekuensi mindsetnya benar gitu ya, kita udah ibaratnya memiliki pandangan yang tepat untuk menjadi seorang pengusaha. Nah barulah kita ibaratnya yang lain-lainnya tuh bonus, kayak misalnya mungkin networking gitu kan, kita mungkin bisa ketemu calon partner bisnis, atau kita bisa ketemu calon investor, atau mungkin bahkan kita bisa ketemu calon nanti orang-orang yang bakal ngebantu kita dari segi distribusi gitu kan, kayak dia tuh punya channel untuk distribusi. Nah sebenarnya ya networking itu bisa ke investor, bisa ke channel penjualan, ya itu bonusnya lah. Tapi nomor satunya kalau misalnya kita baru mulai banget, basic banget, kenapa harus masuk komunitas bisnis? Pertama ya ngebenerin mindset dulu, sama ngebenerin frekuensi. Karena kalau misalnya gini, kalau teman-teman percaya dengan hukum tarik menarik gitu ya, kita akan menarik orang yang sefrekuensi dengan kita gitu. Kalau sekarang kita frekuensinya gitu ya, tiap hari misalnya tuh begajulan gitu ya, misalnya tuh kayak misalnya obat-obatan atau ibaratnya mabok-mabokan gitu ya, kita juga nanti bakal nariknya teman-teman yang mabok-mabokan. Tapi kalau kita frekuensinya gitu fokus, oh saya pengen sukses nih, saya pengen berhasil, saya pengen jadi pebisnis, kita pun bakal menarik orang-orang yang akhirnya bakal membantu kita. Kayak misalnya kalau teman-teman nonton film The Founder gitu kan ya, kayak misalnya Ray Kroc gitu kan, dia yang ibaratnya dia yang mengembangkan McD gitu. Dia bukan yang membuat McD, tapi dia tuh yang mengembangkan McD. Ketika dia bisnisnya udah mau bangkrut, stuck, dia ketemu orang yang ahli properti. Nah McD yang tadinya cuma bisnis burger gitu, tiba-tiba menjadi bisnis properti, dan itu yang akhirnya membuat McD itu profit. Nah kita akan menemukan orang-orang seperti itu gitu. Bahkan di Facebook pun kalau teman-teman tahu ceritanya gitu ya, dulu tuh Facebook nggak pernah profit sampai dia ketemu seseorang yang membuat memberi saran soal Facebook Ads. Yang tadinya Facebook digratiskan, akhirnya sekarang Facebook punya revenue dari mengiklankan ke user-usernya, dan dia menawarkan fitur itu untuk orang-orang yang pengen berjualan dalam Facebook ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang udah diakuisisi Facebook seperti Instagram dan WhatsApp ya. Cara jualan yang paling cepat dimulai adalah ya kita coba jangan banyak mikir gitu. Misalnya kita punya ide, wah pengen jualan sepatu, ya udah jualan aja. Kalau misalnya ada kendala, wah pengen jualan sepatu atau jualan baju tapi nggak ada modal, ya saya bilang seperti video-video yang lainnya gitu ya, mulailah dari dropship dan reseller dulu. Karena untuk mulai sekarang tuh nggak terlalu ribet, kita nggak ada di zaman kolot yang lambat gitu. Sekarang kita ada di era yang cepat gitu. Misalnya Anda butuh supplier untuk jualan baju, Anda tinggal ketik di Google atau Anda cari di marketplace ya, atau ibaratnya Anda scroll aja di Instagram, Facebook, ketikin gitu ya supplier gitu, itu pasti nanti muncul gitu. Nah kalau misalnya Anda sekarang alasannya nggak bisa mulai karena nggak ada modal, ya Anda kurang gaul aja gitu, kurang update, kurang wawasan ya. Jadi coba deh Anda pelajari soal reseller dan dropship, bisa dimulai secepat mungkin kok itu. Sebenarnya ketika kita dihadapkan sebuah kegagalan, ya kita jangan sampai merasa bahwa diri kita itu hina atau ibaratnya nggak berbakat gitu kan. Karena gini, namanya orang sukses itu nggak ada yang gagal gitu. Misalnya wah dia sukses tapi langsung hidupnya tuh kayak lurus-lurus aja gitu, kayak Pak Haceribel gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Kecuali dia emang mungkin dari lahir udah turunan tajir gitu kan, tapi hanya karena turunan tajir belum tentu menjamin sukses gitu, karena sukses setiap orang tuh beda-beda. Nah biasanya kalau kita menghadapi sebuah yang namanya kegagalan, ya itu memang memang prosesnya gitu, karena gagal itu ya proses pendewasaan. Karena nggak akan ada ibaratnya saya yang sekarang kalau ibaratnya nggak ada saya yang gagal kemarin gitu, nggak ada saya yang ibaratnya nangis kemarin gitu kan di pojokan karena mungkin rugi gitu kan, atau ibaratnya ditipu oleh partner atau teman bisnis sendiri gitu kan, atau misalnya nggak akan mungkin saya pun ibaratnya punya pelajaran yang akhirnya bisa membuat mindset saya matang kalau nggak ada kegagalan yang saya hadapi sebelumnya. Justru kegagalan itu bagus
kita harus berteman dengan kegagalan. Kenapa? Karena semakin banyak kita gagal, maka peluang kita untuk berhasil itu semakin dekat. Nah, kebanyakan orang yang ibaratnya terlalu takut gagal, dia tuh nggak mulai-mulai sampai akhirnya ketika dia mulai sekali gagal, dia langsung ngedown. Nah, kalau orang yang sukses gitu ya, dia tuh gagal, ya dia memang gini, kalau kata Bob Sadino gitu ya, kita tuh bisnis cari rugi. Makanya kalau kita untung, kita bersyukur. Jadi kalau di awal kalau kita bisnis ya emang buat rugi gitu, rugi aja gitu kan. Mungkin bahasanya agak nyeleneh gitu ya, tapi kalau kita pahami maknanya gitu ya, bahwa bisnis itu emang ya kita jangan langsung mikirin untung, ya kita mikirinnya ya udah, kalau rugi juga syukuri aja gitu, syukuri kalau misalnya untung itu bonus. Ya mungkin kita bisa ibaratnya dengan mindset seperti itu supaya ketika terjadi kegagalan kita lebih siap gitu, karena kita udah menyiapkan diri gitu untuk menghadapi yang namanya kegagalan. Dan gini, kalau saya pun nanti kalau misalnya punya anak gitu, kalau saya punya anak nanti kalau nikah, saya akan nyuruh anak saya kalau punya impian, saya akan suruh dia gagal sebanyak mungkin. Jadi saya bakal tanya tiap hari ini udah gagal apa aja gitu. Oke, ketika dia udah gagal terus dia berhasil, ya dia bakal senang. Tapi ketika dia gagal, kita nggak ngejatuhin mentalnya dia gitu. Nah ini sebenarnya yang saya kurang suka ibaratnya dengan budaya di sini tuh, ketika kita gagal kita tuh dianggap hina. Misalnya kita dapat nilai jelek gitu, wah kita langsung diomelin gitu kan, dibanding-bandingin sama orang lain. Ngerti nggak sih, kayak itu sebenarnya yang jadi poinnya kenapa orang tuh takut gagal. Sebenarnya itu ya karena budaya sih ya. Makanya kita harus ubah si mindsetnya bahwa gagal itu adalah hal yang wajar gitu, bukan hal yang hina. Kira-kira seperti itu. Gini, kalau misalnya kita ngomongin kegagalannya, saya pun di SD pernah ibaratnya dapat nilai 0 dapat nilai 0 gitu ya di pelajaran matematika. Kalau nggak salah di pelajaran matematika saya dapat nilai 0, itu langsung dikasih mata sama mulut gitu sama gurunya, dan itu diketawain sama sekelas gitu kan. Ya mungkin waktu itu saya pernah punya anggapan bahwa diri saya tuh ya bodoh gitu kan, tidak pintar gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bisa menerima gitu, wah kita tuh emang masih bodoh, berarti kita harus belajar gitu kan. Kita gagal, ya kita harus ibaratnya benerin penyakitnya. Kalau kita nggak tahu ya kita harus cari tahu. Nah, kebanyakan orang ketika gagal, dia malah ngedown, langsung dia ngomong kayak, wah sepertinya ini bukan bakatku. Wah sepertinya aku tuh memang tidak pantas untuk di dalam dunia inilah. Ibaratnya pikiran-pikiran berat seperti itu yang terlalu overthinking dan tidak pede dengan diri sendiri. Dan saya pun ibaratnya ketika dulu dalam proses pencarian jati diri, saya pun mengalami hal seperti itu. Nah jadi ketika saya udah mulai dewasa, oh ternyata kegagalan itu ya memang bagian dari proses gitu. Gimana kita mau sukses kalau kita takut gagal? Karena gagal dan sukses itu satu paket gitu kan. Jadi ketika misalnya saya dulu punya pengalaman seperti itu, dapat nilai 0 gitu kan, waktu SD gitu, ya udah ibaratnya saya jadiin pelajaran aja gitu buat di sekarang, bahwa untuk sukses itu nggak perlu ibaratnya kita selalu memiliki nilai akademis yang bagus gitu ya. Karena yang penting tuh kita tekun sih. Kalau di bisnis tuh nggak harus selalu pintar, karena kalau kita tekun, kita bakal otomatis jadi pintar. Tapi kalau kita pintar nggak tekun, ya begitulah.